Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novanto Wiranata, salah satu tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Pulau Laut Timur, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 periode 7 dengan mengambil materi persamaan linier satu variabel pada kelas 7. Dimohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap ya? Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel. Sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama diberikan sebuah pernyataan. Nanti kalian akan bisa mengidentifikasi pernyataan tersebut termasuk dalam kalimat terbuka atau tertutup. Kemudian melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menciptakan definisi atau pengertian persamaan linier satu variabel menggunakan bahasa kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran telah dilakukan, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu beberapa contoh kalimat. Yang pertama, ada contoh-contoh kalimat terbuka. 1. Siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Nah, contoh saja. Kemudian, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Yang ketiga, suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan 7. Dan yang keempat, suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa kalimat yang disebut sebagai kalimat terbuka. Kemudian ada contoh-contoh kalimat tertutup. Nah, jadi ada dua jenis kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Contoh untuk kalimat tertutup adalah Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Contoh ketiga, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Dan contoh terakhir, 6 dikali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 dikali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Nah, ini contoh untuk kalimat tertutup. Silahkan perhatikan kalimat terbuka, kalimat tertutup. Bisa dibedakan kenapa itu jadi kalimat terbuka dan kenapa jadi kalimat tertutup. Nah, berdasarkan contoh-contoh kalimat tadi, apakah kalian bisa mengetahui perbedaan dari kalimat terbuka, kalimat tertutup? Bisa. Nah, kemudian apa hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang persamaan linier satu variabel. Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, marilah kita mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak sediakan. Jadi kalian akan mengerjakan tugas dari yang sudah disediakan secara berkelompok yang kemarin sudah Bapak bagi siapa-siapa kelompoknya. Ini akan menjadi tugas kalian pada hari ini. Oh ya, untuk hari ini tanggal berapa? 13 Desember. Tahun 2022. Hari apa hari ini? Selasa. Oke, terima kasih. Nah, jadi pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, kalian akan mengerjakan tugas
yang sudah tersedia pada lembar kerja ini secara berkelompok. Nah, silakan kalian masing-masing kelompok. Silakan. Jangan lupa nama dari masing-masing anggota kelompoknya ditulis, kemudian dikerjakan sesuai tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya.
Cil, angkat tangan Cil. Ya? Sudah, tem belum? Sudah atau belum? Belum. Oke, kita tunggu dulu. Ada teman tem dulu. Ya. Ya. Yang nomor 5. Ya, sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama tentang apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jadi ada beberapa contoh kalimat, kalian harus menentukan benar atau salah dari kalimat tersebut, atau belum jelas nilai kebenarannya. Yang pertama, ibu kota Indonesia adalah Bangkok. Kelompok 1, jawabannya benar atau salah? Salah. Yang benar apa? Yang benar adalah Jakarta. Oke. Kelompok 2, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Benar atau salah? Benar. Kelompok 3, virus COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina. Benar. Oke. Kelompok 4, suatu bilangan yang dikurangi 5 hasilnya 8. Benar atau salah? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena bilangan yang dimaksud belum diketahui. Ya, benar sekali. Terus yang kelima, kembali ke kelompok 1. Lambang negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena lambang Indonesia adalah Tunggal Ika. Kelompok lain benar atau salah? Nomor 5? Salah atau benar? Salah. Benar. Kenapa kelompok 2 ada yang benar? Kelompok 2 benar, kenapa alasannya? Ya, karena kalau benar berarti membenarkan bahwa lambang negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau yang salah tadi karena lambang itu burung Garuda. Berarti kalau Bhinneka Tunggal Ika semboyan. Ya, benar sekali. Jadi ada perbedaan antara semboyan dengan lambang. Kalau lambang itu gambar, semboyan adalah kalimat. Nah, sehingga kalau kita berbicara lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Tapi kalau kita berbicara Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan. Nah, jadi jawabannya benar atau salah? Salah. Oke. Nah, dari beberapa contoh kalimat tersebut ada yang termasuk kalimat terbuka, yaitu nomor 4. Nah, sehingga di sini mungkin bisa kalian simpulkan apa itu kalimat terbuka. Coba kelompok 2. Kalimat terbuka menurut pengertian pemahaman kalian. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa dinyatakan benar atau salah. Kalimat yang belum bisa Dinyatakan benar atau salah.
dinyatakan benar atau salahnya. Oke. Kalau dari kelompok lain ada kalimat penjelasan yang berbeda tentang pengertian kalimat terbuka? Tidak ada. Sama ya? Sama ya? Oke, sama. Jadi kalimat terbuka tadi adalah kalimat yang Belum bisa dinyatakan benar atau salahnya. kalimat yang belum bisa dinyatakan benar atau salahnya. Jadi belum bisa kita nyatakan itu benar atau salah karena ada sesuatu hal yang belum diketahui. Nah, oke, masuk ke bagian kedua. Apa perbedaan dari persamaan dengan kesamaan? Secara kata hampir sama ya, persamaan, samaan. Tapi ternyata ada perbedaannya. Dari sini ada beberapa kalimat dalam bentuk matematika, untuk aljabar. Nomor 1, 3 tambah 3 sama dengan 6. Termasuk kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Kelompok 3. Kalimat tertutup. Oke, karena bisa diketahui benar atau salahnya. Kelompok 2, kelompok 4. Nomor 2, X dikurang 5 sama dengan 7. Kalimat terbuka atau tertutup? Terbuka. Kalimat terbuka. Kenapa jadi kalimat terbuka? Ya, belum jelas benar atau salahnya. Karena yang membuat belum jelas apa? Nilai X-nya yang belum diketahui. Oke. Nomor 3, kelompok 1. 2 dikurang 4 sama dengan 1. Kalimat tertutup. Karena sudah diketahui kalimatnya bernilai benar atau salah? 2 dikurang 4 sama dengan 1, benar atau salah? Salah. Yang benar berapa? 2 kurang 4. Ya, negatif 2. Kelompok 2, nomor 4, 5 dikurang X pangkat 2 sama dengan X. Kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Kalimat terbuka. Oke, benar. Kelompok 3, nomor 5, 3 tambah 2 lebih dari 2. Terbuka atau tertutup? Tertutup, karena bisa diketahui benar atau salahnya. Benar atau salah kalimatnya? 3 tambah 2 lebih dari 2. Benar. Oke. Kemudian kelompok 4, X tambah 5 kurang dari 2. Terbuka atau tertutup? Kalimat terbuka. Oke. Nah, kemudian dari sini penjelasannya adalah dari pernyataan 1 sampai 4. Ini 1 sampai 4 aja dulu ya. Pernyataan 1 dan 3 merupakan contoh dari kesamaan. Sedangkan pernyataan 2 dan 4 adalah contoh dari persamaan. Sedangkan pernyataan 5 dan 6 bukan disebut persamaan, juga bukan disebut kesamaan. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut kalian apa sih perbedaan dari kesamaan dan kesamaan? Sekarang kembali ke kelompok 2. Apa ya? Hal yang sama dari persamaan dan kesamaan sama-sama memiliki tanda sama dengan hal yang berbeda dari persamaan dan kesamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka, persamaan adalah kalimat tertutup. Oke, jadi perbedaannya dulu dari persamaan dan kesamaan. Perbedaannya adalah kalau persamaan dia adalah kalimat terbuka dan kesamaan adalah kalimat tertutup. Itu yang membedakan antara persamaan dan kesamaan. Sekarang hal yang sama dari persamaan dan kesamaan adalah sama-sama menggunakan tanda sama dengan. Ya, contohnya 1 sampai 4 ini ya, semuanya pakai sama dengan. Tapi dibedakan lagi, 1 dan 3 itu kesamaan, 2 dan 4 persamaan. 1 dan 3 disebut kesamaan karena dia kalimat tertutup. Bisa kita tentukan benar atau salahnya. Sedangkan nomor 2 dan 4 disebut persamaan karena dia termasuk sebagai kalimat terbuka. Belum bisa kita nyatakan benar atau salahnya. Oke. Sedangkan nomor 5 dan 6 bukan termasuk persamaan, juga bukan termasuk kesamaan. Karena tanda hubungnya bukan sama dengan. Sampai di sini jelas ya? Oke, jelas. Kalau jelas kita masuk ke bagian terakhir.
Apa itu sih persamaan linear satu variabel? Nah, jadi dari pengertian kalimat terbuka dan kalimat tertutup serta contoh-contohnya tadi mengarah ke ini persamaan linear satu variabel. Jadi di sini ada 5 contoh kalimat matematika yang sudah dalam bentuk aljabar juga, A, B, C, D, E. Dari sini nomor 1, kembali ke kelompok 1. Dari pernyataan A sampai E, yang ini, yang mana yang termasuk kalimat terbuka? Kalimat A, C, oke, D, dan E. Kelompok lain ada yang berbeda? Sama semua? Oke, jawabannya benar. A, C, D, dan E. B bukan kalimat terbuka, ya, karena 2 tambah 3 sama dengan 6 sudah jelas bisa kita tentukan benar atau salah. Nomor 2, kelompok 2. Dari pernyataan A sampai E, di manakah yang merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan? Kalimat A, kalimat C, dan kalimat E. Kalimat A, kalimat C, dan kalimat E. Kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Ya, sama semua? Oke. Kenapa D tidak masuk? Kenapa kalimat D tidak masuk? Karena dia tidak memiliki tanda sama. Ya, karena tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi menggunakan tanda apa ini? Lebih dari. Ya, benar. Lanjut kelompok 3. Dari pernyataan A sampai E, manakah yang merupakan kalimat terbuka dengan variabel berpangkat tertinggi 1? Kalimat A dan kalimat E. Kalimat A dan kalimat E. Yang lain ada yang berbeda? Sama. Oke. Kenapa C tidak masuk? Kenapa C tidak masuk? Karena variabel X memiliki pangkat 2. Oke. Kemudian yang kelompok 4. Dari pernyataan A sampai E, yang manakah merupakan kalimat terbuka yang mengandung satu variabel? A. Satu variabel A. Karena hanya ada satu variabel X. Yang lain ada jawaban yang berbeda? Sama. Apakah D juga termasuk? Hurufnya cuma, variabelnya cuma 1. Tapi dia tadi tandanya merupakan tanda lebih dari. Nah. Dari pernyataan 1 sampai 4, jawaban dari 1 sampai 4. Pernyataan yang memenuhi pertanyaan 1 sampai 4 merupakan contoh dari persamaan linear satu variabel. Nah, sehingga dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 didapat satu kalimat A tadi, dia termasuk kategori persamaan linear satu variabel. Berdasarkan contoh tersebut, sekarang coba kalian simpulkan apa yang dimaksud dengan persamaan linear satu variabel. Sekarang kelompok 3. Persamaan linear satu variabel. Menurut kalian apa pengertiannya? Pengertian kalimat persamaan linear satu variabel tadi adalah Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. ya. Persamaan linear satu variabel tadi menurut kata temannya di kelompok 3 adalah kalimat terbuka. Ya, kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, kemudian hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Apakah ada jawaban yang berbeda menurut kalian tadi? Tidak. Sama semua? Oke, kalau sama semua. Berarti dari sini sudah kita pahami dan contohnya sudah tersedia untuk persamaan linear satu variabel. Tadi ini contohnya adalah kalimat A yang memenuhi
jawaban dari nomor 1 sampai 4. Contohnya X tambah 2 sama dengan 3. Berarti yang nomor C bukan persamaan linear satu variabel karena pangkat tertingginya 2. Kemudian kalimat D bukan persamaan linear satu variabel karena tanda hubungnya bukan sama dengan, tapi lebih dari. Kemudian kalimat E bukan persamaan linear satu variabel karena ada 2 variabel, X dan Y. Kemudian yang kalimat B juga bukan persamaan linear satu variabel karena dia kalimat tertutup. Ya, kalimat tertutup. Persamaan linear satu variabel tadi adalah kalimat terbuka. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, jelas ya? Oke, jelas. Kalau sudah jelas tadi, nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah tentang persamaan linear satu variabel. Yang mana yang lebih spesifik yang kita bahas tentang kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, yang pertama kalimat terbuka. Tadi pengertiannya apa? Ya, kalimat terbuka tadi pengertiannya adalah Kalimat yang belum bisa dinyatakan benar atau salahnya. ya, kalimat yang belum bisa dinyatakan benar atau salahnya. Berarti kebalikannya, kalimat tertutup adalah kalimat yang bisa dinyatakan benar atau salahnya. Ya. Jadi kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar atau salahnya. Sedangkan kebalikannya tadi, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum bisa kita nyatakan benar atau salah. Karena tadi ada sesuatu faktor yang belum diketahui. Dari sini kemudian kita menemukan perbedaan dari persamaan dan kesamaan. Nah, persamaan dan kesamaan. Sekarang kita fokusnya ke persamaan. Pengertian dari persamaan tadi apa? Yang membedakan antara persamaan dan kesamaan. Persamaan adalah kalimat terbuka. Kesamaan adalah kalimat tertutup. Ya, persamaan adalah kalimat terbuka, sedangkan kesamaan adalah kalimat tertutup. Kemudian hal yang sama dari persamaan dan kesamaan adalah sama-sama memiliki tanda sama dengan. ya, sama-sama memiliki tanda sama dengan. Sehingga kalau kita simpulkan secara khusus tentang persamaan adalah kalimat terbuka yang memiliki tanda hubung sama dengan. Oke. Jadi persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan atau memiliki tanda hubung sama dengan. Sedangkan tadi yang bagian terakhir kalian sudah bisa menemukan pengertian dari persamaan linear satu variabel. Apa itu tadi persamaan linear satu variabel? Kelompok 1 silahkan. Persamaan linear satu variabel pengertiannya tadi? Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan, yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Oke, terima kasih. Persamaan linear satu variabel adalah persamaan kalimat terbuka. Ya, tadi persamaan adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Kemudian yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 1. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami, sekarang waktunya kalian berlatih. Sekarang silakan keluarkan HP kalian masing-masing sesuai kelompoknya. Satu kelompok, satu HP saja. Satu kelompok, satu HP. Kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan buka link quiz is yang sudah Bapak share di grup tadi sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan dikerjakan sesuai kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya sebagai identitas sebelum memulai kuis.
Bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Nah, namanya jangan lupa tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis nama kelompoknya saja. Nah, tulis nama kelompoknya. Sam ya. Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, Bapak cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sebagai informasi, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang persamaan linear satu variabel, tapi sudah
masuk ke pembahasan tentang persamaannya dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabelnya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembelajaran kita pada hari ini, dan terima kasih atas partisipasi kalian untuk belajar tentang persamaan linear satu variabel. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.